Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Ningsi dari kelas C2 Farmasi dengan nomor stambuk F2019-01-197. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang anti kanker. Nah, yang pertama itu definisi anti kanker. Definisi anti kanker atau yang sering disebut dengan sitostatika merupakan obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat mekanisme proliferasi sel kanker. Di mana kanker sendiri merupakan penyakit atau kelainan pada tubuh sebagai akibat dari sel-sel tubuh yang tumbuh dan berkembang abnormal di luar batas kewajaran dan sangat liar. Selanjutnya, jenis anti kanker. Jenis anti kanker terbagi beberapa. Yang pertama yaitu kanker payudara, kanker serviks, kanker prostat, kanker usus besar, kanker paru-paru, kanker darah, kanker kelenjar getah bening, melanoman, dan karsinoman sel basal. Selanjutnya, mekanisme kerja obat anti kanker terbagi beberapa golongan. Golongan pertama, alkilator, yaitu pengikat alkil dengan nukleoprotein. Contohnya klorabusil, siklofosfamid, busulfan, dan karmustin. Kedua, golongan antimetabolik mengganggu kebutuhan nutrisi untuk kehidupan sel. Contohnya fluorouracil, citralline, metroxeta, dan lain-lain. Golongan hormon mengurangi kemungkinan perkembangan sel. Hormon ini umumnya digunakan sebagai terapi penunjang. Contohnya ditelistadiol, testosteron, provinat, dan lain-lain. Antibiotik berikatan dengan DNA sehingga fungsi DNA terganggu. Contohnya itu antarsiklin, beomycin, dactyomycin, dan lain-lain. Alkaloid vinca berikatan secara spesifik dengan tubuli, komponen protein mikrotubulus, spindle mitotik, dan memblok polimerisasinya sehingga sel terhenti dalam metastase. Contohnya fibroblastin, vincristine. Selanjutnya yaitu mekanisme terjadinya kanker pada 11 sel. Yang pertama, kanker punca terjadi karena kegagalan pembelahan asimetrik dan memicu terjadinya tumor ganas. Kedua, kanker tulang karena perubahan atau mutasi pada gen pengendalian pertumbuhan sel. Ketiga, kanker terjadi akibat sel-sel di sumsum tulang tidak berkembang secara normal. Sel darah terus hidup dan menekankan sel darah yang lain. Keempat, kanker otot terjadi karena kanker otot yang terbentuk di awal masa kehamilan dan berkembang menjadi otot rangka tumbuh tidak terkendali. Kelima, kanker lemak terjadi akibat genetik
atau terkena paparan zat kimia seperti arsenik, dioksin, dan herbisida. Keenam, kanker kulit terjadi akibat paparan sinar matahari yang berlebihan. Sinar ultraviolet dari matahari dapat merusak kulit yang memicu perubahan yang tidak normal. Kanker saraf tidak diketahui penyebabnya, tetapi kemungkinan faktor genetik. 8. Kanker endothel belum diketahui penyebabnya, tetapi kemungkinan faktor genetik. Ke-9. Kanker kelamin terjadi pada laki-laki karena hubungan seksual dengan banyak orang, merokok, dan adanya kalup penis. Pada perempuan, menggunakan hormon sintetik Bestor pada saat melakukan hubungan seksual sejak dini. 10. Kanker pankreas terjadi karena adanya mutasi DNA sehingga mengalami pertumbuhan sel yang berlebihan. Kanker terjadi jika sel-sel normal berubah menjadi pertumbuhan yang sangat cepat sehingga tidak dikendalikan oleh tubuh. Obat-obat anti kanker. Yang pertama, alkylating agent, antimetabolik, antitumor, antibiotik, topoisomerase inhibitor, mitosis inhibitor, triksosteroid. Selanjutnya, contoh sel kanker dan tempat kerjanya. Saya memilih sel kanker payudara. Kanker payudara terjadi ketika sel-sel pada jaringan yang ada di payudara tumbuh tidak terkendali dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat dan sekitarnya. Kanker payudara bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu atau lobulus, atau di saluran ductus yang membawa air susu dari kelenjar ke putih payudara. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.